Iya juga ya, kok bisa ya? Kan orang Yahudi punya Tuhan, kok Tuhan kami kok beda? Ada apa ini? Kok Tuhan kami beda, kan gitu. Nah, untuk itulah kemudian ya mari kita bahas. Gitu cuman. Kita tag dulu teman-teman kita para debater Kristen. Mudah-mudahan mereka monitor. Ibu yang murtadin itu kurasa nggak berani lagi dia tampil. Nggak berani lagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Zuma. Halo, semangat siang. Siang bang, Ya. silakan. Tapi sore saya tidak bisa. Saya tidak bisa on cam nih. Situasi lagi di ini bang. Apa tuh? Tidak bisa on cam. Ya, nggak bisa on cam. Jadi gimana? Boleh ya kita diskusi tanpa? Harus. Kan belum ada permintaan dari yang lain bang. Silakan aja. Sambil nunggu teman-teman. Jadi apa yang mau dibahas? Tunggu. Nah, terkait tema. Apa yang mau dibahas? YTHP. Tuhan baru. Bagaimana? Iya. Argumentasinya? Argumentasinya Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan yang tak berawal dan tak berakhir. Tuhan yang tidak pernah dibuat oleh Tuhan lain untuk menjadi Tuhan. Sedangkan Yesus ini berdasarkan dalil KPR 236, Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan Yahudi untuk mereka yang menyalib Yesus. Begitu bang. Boleh ulang itu tadi suaranya putus-putus Pak Suma. Iya, di dalam KPR 236 Tuhannya Yahudi membuat Kristus atau Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang jahat yang menyalib Yesus. Itu bang. Nah, sehingga Oke, bentar ya. Sehingga ya silakan. Saya ambil Alkitab. Silakan. Ya, Bentar. boleh. Bentar. Kisah Rasul berapa tuh? 2 nomor 36. Kisah Rasul berapa? Berapa? 236. 236. Jadi yang minta saya on cam, saya ndak ajukan permintaan ya, saya dijambak lah istilah gitu. Jadi sikon tidak memungkinkan saya untuk on cam, jadi sambil menunggu yang lain ya. Jadi saya jawab. Iya, belum ada permintaan juga. Siap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Jadi ya itu dia bang. Jadi orang-orang jahat ini menyalib Yesus. Nah, Tuhan marah, jelas Tuhan marah. Maka bagi mereka, korban yang mereka salibkan dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, sehingga terjadi dua Tuhan. Tuhan yang begitu, Bang. Tuhan yang betul dan Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan-Tuhanan untuk orang jahat. Itu yang saya pahami, Bang. Silakan. Nggak begitu, Bang. Ya karena silakan. Kesalahannya karena Abang entah dengan maksud tertentu. Tapi di sini kan satu ayat ini dipotong tanpa melihat konteks besarnya. Silakan. Itu Alkitab secara keseluruhan atau minimalah perikop ini dalam Kisah Rasul. Terus mengambil satu kesimpulan begitu, saya pikir dalam membaca teks manapun ini sesuatu yang sangat keliru. Bahkan Quran pun jika kita ambil satu teks tanpa ada presuposisi satu pemahaman yang besar keseluruhan Quran itu akan menjadi keliru. Gitu. Sementara di Alkitab kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu secara runut, Abang, Perjanjian Lama sendiri kan YHWH itu
ketika Yesus datang, apa yang dia buat itu seolah-olah dia mendeklarasikan diri bahwa dialah YHWH yang ada di perjanjian lama. Gitu Bang Zuma. Oke, baik. Itu pandangan Anda disebabkan karena Anda sudah menerima Tuhan yang dibuat ini sebagai sembahan saudara. Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya, tidak pernah Yesus itu mengatakan dia adalah YHWH itu sendiri. Tidak sama sekali. Bahkan dia mengatakan bahwa segala kemampuan yang dia lakoni, segala mukjizat yang dia lakukan, bahkan sekedar ucapannya saja, itu bukan ucapan dia, tapi ucapan hakikat yang mengutus dia. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku. Pekerjaan yang kau lihat dari aku itu bukan aku. Jadi semua putus-putus nih Bang. Ini apa sinyal saya atau di situ ya? Semua yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukannya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Faktanya, sampai hari ini orang Yahudi masih menyembah kepada Tuhan mereka dan tidak menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Tuhan mereka. Yang menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Tuhan mereka hanya orang-orang asing di luar mereka yang menggunakan terjemahan kitab mereka. Itu real. Begitu Abang. Silakan. Kesalahan juga Bang. Sementara penulis kitab para rasul sendiri, rasul-rasul sendiri itu orang Yahudi Bang Cuma. Jadi kalau Abang Cuma bilang orang Yahudi sekarang, ya tidak semua orang Yahudi Bang Cuma. Bahkan orang-orang kekristenan pertama itu kan di sana. Orang-orang Kristen pertama 3.000 orang bertobat saat Petrus berkhotbah itu kan orang Yahudi Bang. Rasul-rasul yang menulis kitab ini orang Yahudi Bang. Bagaimana mungkin Abang bilang begitu? Itu yang pertama. Yang kedua Bang Cuma, terkait dengan Abang Cuma bilang Yesus hanya utusan, itu Abang Cuma mengambil satu ayat. Ya, lagi-lagi ya satu ayat tanpa melihat keseluruhannya. Memang kami percaya bahwa Yesus itu sebagai utusan dalam konteks relasi dengan Bapaknya, relasi Allah Tritunggal. Tetapi bahwasanya dalam kitab-kitab Injil sendiri, apa yang dia buat, contoh aku adalah roti hidup, itu mengingatkan orang Israel, terkhususnya orang-orang ahli Taurat yang seharusnya mengerti bahwa dia sendiri adalah YHWH yang memimpin Musa dan orang Israel kala itu di padang gurun ketika menurunkan mana roti surgawi itu, sehingga dia bilang ego emi. Ketika di situ ego emi itu dia mau katakan bahwa dia adalah YHWH itu sendiri Bang Cuma. Jadi gitu Bang. Oke, baik. Yesusnya bersaksi. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi tidak ada unsur ketuhanan. Iya, dia diutus. Berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang diutus Tuhan bukan Tuhan. Lalu dia mengatakan bahwa Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pekerjaan Yesus bersaksi, Yesus utusan. Ucapan Yesus bersaksi, Yesus adalah utusan. Titik. Akan tetapi sebagai utusan ada yang membencinya. Yang membencinya itulah yang menyalibkan. Maka bagi mereka yang membenci Yesus, Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus yang mereka benci ini sebagai sembahan mereka, sebagai hukuman. Ketika saudara mengatakan ada 3.000 orang kemudian yang percaya, Bung, itu setelah Yesus menasihati murid-muridnya, akan datang penyesat memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau sudah mulai di situ ada pengikut-pengikut daripada kekristenan menuhankan orang yang dilantik Tuhannya Yahudi, maka saat itulah Anda sudah membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan Yesus, banyaknya orang yang disesatkan, itu sudah mulai tergenapi. Itu Bang. Oke Bang Zuma. Jadi tadi Bang Zuma mengatakan Yesus utusan itu dari Yohanes berapa Bang? Supaya kita
Yohanes 17 nomor entah ya. 8, Yohanes 5 nomor 36. Itu rangkuman dari seluruh pekerjaan atau mujizat yang dilakukan Yesus. Khotbah Petrus, Oke, kita lihat silakan. Yohanes 17 ayat 8 ya. Ini sambil menunggu tamu Bang Suma yang on cam ya. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama ya. Belum. Yohanes 17 ayat 8 ya. Jadi begini bunyinya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, jadi berdasarkan ayat itu, Bang Suma menyatakan bahwa ya ini secara eksplisit kan Yesus menerima firman dari Bapa, dan itu benar adanya. Yang tadi saya bilang dalam konteks relasinya dengan Bapa, dia sebagai anak, ya dia sebagai utusan, tetapi tidak berarti bahwa karena dia diutus dia bukan Allah. Nah, analogi sederhana Bang Suma gini. Bang Suma mengutus anak Bang Suma untuk atau bukan mengutus lah, menyuruh anak Bang Suma untuk pergi belanja ke Indomaret contoh. Apakah itu menghilangkan esensi daripada anak Bang Suma sebagai orang manusia? No, tidak. Kecuali jika Bang Suma percaya kalau anak Bang Suma itu saya menyuruh dan dia pergi, berarti dia bukan manusia. Dia lebih rendah dari saya. Nah, begitu Bang Suma. Di dalam relasi antara tiga pribadi Allah Tritunggal, dalam konteks itu Yesus sebagai anak Allah, dan dia menjalankan apa yang menjadi misi daripada Allah Bapa. Iya. Kan gitu Bang Suma. Iya, jadi anak saya itu bukan saya, Bung. Yesus bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri, ya tak hanya dia kemudian dilantik jadi Tuhan. Kenapa pula dibuat? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia dibuat? Sedangkan Justru itu Bang Suma. Sedangkan kedatangan Yesus itu hanya yang kita pahami. Iya, Yesus itu Sinyal saya datang. mungkin ya. Yesus itu Justru datang itu Bang Suma. hanya untuk sebagai Mesias utusan Tuhan tok, bukan Tuhan. Yesus Tuhan hanya untuk orang yang membencinya. Yesus tidak dijadikan Tuhan untuk seluruh alam. Yesus hanya Tuhan untuk oknum tertentu, yaitu yang membenci dirinya. Kepada yang membenci Yesus inilah dia sebagai Tuhan. Yesus bukan Tuhan untuk yang lain. Dia hanya utusan, dia hanya Mesias, bukan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menyalib, yang membenci, yang adalah angkatan jahat, Yesus Tuhan bagi mereka. Nah, Anda ikut-ikutan di situ, berarti Anda terjerat oleh angkatan jahat. Itu real, Bung. Itu fakta. Itu keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan Maria melahirkan Tuhan? Masakan Maria yang adalah ciptaan melahirkan pencipta? Itu logika yang dari mana datangnya sampai itu bisa diterima? Yang pada dasarnya adalah Yesus bukan Tuhan, tetapi bagi orang jahat, Tuhan yang benar-benar Tuhan menjadikannya sebagai Tuhan bagi mereka. Karena sudah pantas untuk sesat. Siapa suruh membunuh orang benar? Kan sudah ada diperintahkan. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Gantiannya. Dibunuh. Ya itu hukumannya. Menyembah kepada ciptaan. Silakan. Oke Bang Suma, saya lagi gantian ya. Baik, jadi suara saya putus-putus tidak Bang? Ini kayak di sini bagus. Cuma di sini putus-putus Bang. Di sini bagus, suara Anda bagus di sini. Oh ya, jadi menurut Bang Suma tadi, Bang Suma mengakui Yesus adalah utusan, tetapi tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yes. Sehingga yang tadi Bang Suma bilang, anak saya bukan saya. Iya, dalam relasi dalam konsep Tritunggalnya orang Kristen, Bang Suma, Yesus itu bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Roh Kudus sebaliknya begitu, Roh Kudus bukan Yesus dan bukan Bapa. Tetapi dalam hakikatnya tiga pribadi itu adalah Allah dan sehakikat, setara, tidak ada yang hierarki di dalamnya.
Dan Bang Zuma, tadi Bang Zuma bilang dia itu hanya Tuhan untuk orang-orang jahat kan, kira-kira gitu. Nah Bang Zuma, di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-7 itu jelas Bang Zuma. Ini Allah Bapa berbicara kepada malaikat-malaikat. Saya bacakan ya Bang Zuma, mohon izin ya. Ayat 5 di situ, perikopnya di sini, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bahkan malaikat-malaikat lebih tinggi dari malaikat-malaikat Bang Soma. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau? Tidak ada, tidak pernah. Cuman Yesus Kristus. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Lanjut di ayat ke-7 Bang Soma. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang tentang Kristus ini, ia berkata, tahtamu ya Allah. Bahkan Bapa memanggil anak ini Allah, karena memang mereka sehakikat. Dan itu cocok dengan Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik kepunyaannya, tetapi dia mengosongkan diri dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi dalam konteks dia sebagai hamba, sebagai utusan, ya itu memang tugasnya. Misi Tuhan Yesus Kristus, misi Mesias itu datang untuk menderita. Menderita supaya apa? Menderita mati supaya apa? Ada konsep pengganti. Kita yang harusnya dihukum tidak mendapat hukuman, kan begitu. Tetapi ada syaratnya, yang percaya, khusus yang percaya. Kalau tidak percaya tidak bisa. Nah, jadi itu Bang Suma. Jadi ketika Bang Suma bilang tadi hanya menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat, itu tidak ada dalil, argumentasi itu tidak berdasarkan dalil kitab suci. Justru yang saya tunjukkan tadi di sini, bahkan malaikat-malaikat pun menyembah dia. Bahkan Bapa sendiri memanggil dia Allah. Nah, itu Bang Suma. Silakan. Oke, baik. Ungkapan awal Anda mengatakan, saya akui Yesus itu utusan, tetapi saya juga mengakui dia Tuhan. Itu bagi Anda. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda tidak mengatakan dia utusan, karena dia mengajar sebagai utusan. Tetapi karena Anda adalah bagian angkatan jahat, apa yang harus Anda lakukan setelahnya? Mengakui dia utusan, oke. Mengakui juga dia Tuhan. Sedangkan kalau saya nih, saya akui Yesus utusan, tapi saya tidak akui dia Tuhan. Karena Yesus Tuhan hanya untuk angkatan jahat. Sebagai angkatan jahat, untuk menjadikan Tuhan, untuk melegalkan ketuhanan Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi, sudah pasti Anda membutuhkan dokumentasi yang mendukung. Seperti Ibrani, Galatia, Filipi, Roma, dan Anda membutuhkan itu untuk memvalidasi yang bukan Tuhan ini agar dianggap Tuhan. Demi apa? Demi untuk mencuci otak orang-orang agar mereka juga ikut di dalam kelompok orang jahat. Kalau Yesus itu Tuhan, maka Elohim gugur, bukan Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Karena Elohim adalah Tuhan dan Yesus bukan Tuhan, maka muncul prinsip 3 di dalam 1. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Kalau sudah satu-satunya, jangan Anda tambahin inilah, tambahin itulah, tambahin inilah, tambahin itulah. Jadi di situ memang ada 2 Tuhan. Tuhan yang benar dan Tuhan yang dibuat. Tuhan yang dibuat ini bukan Tuhan, tapi Tuhan sebagai penolong, sebagai pendukung, sebagai pembimbing orang-orang jahat. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti konteks, Anda lupa. Justru khotbah Petrus itu lengkap sampai data nomor 47, sampai orang-orang yang ingin yang dikatakan Yesus yang kau salibkan oleh Elohim telah dibuat menjadi Tuhan. Maka apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka nggak mau. Kami nggak mau. Apa yang harus kami lakukan? Mereka minta petunjuk, bukannya gembira. Bukannya gembira seperti Kristen hari ini gembira. Mereka malah sangat merasa terpukul.
sangat merasa tersakiti dengan dijadikannya korban yang mereka bunuh itu sebagai Tuhan bagi mereka. Sampai dia datang bertanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Katanya. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Artinya ada perintah bertobat kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi menjadi orang jahat yang menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Bertobat, tinggalkanlah perlakuan kalian yang telah menyalib Yesus itu dengan kembali kepada Elohim, mengaku bersalah, mengaku bertobat, supaya kamu tidak ada dalam kelompok di mana Tuhan menjadikan yang kau salib itu sebagai Tuhanmu. Coba Anda baca nomor 40, baca data selanjutnya. Kerisauan mereka bukan gembira. Kalau hari ini orang mengatakan kepada Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, Yesus yang disalib itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Orang Kristen tepuk tangan, hore, hore, yes, 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 yes. Tapi mereka orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, setelah mendengarkan itu mereka sangat sakit. Karena mereka tahu yang mereka salib itu bukan Tuhan. Karena mereka tahu yang mereka salib ini bukanlah pencipta. Karena yang mereka tahu yang mereka salib ini adalah makhluk. Maka mereka sangat tersakiti dengan keadaan itu. Maka mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Tinggalkan dari perbuatanmu yang tercela ini, yaitu angkatan jahat. Makanya Matius 12, nomor 38, nomor 40, Yesus ditanya sama orang-orang jahat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi bangkit dari perut bumi itu adalah tanda untuk orang jahat. Maka orang jahat diberikan sembahan baru bernama Yesus. Kristen terjebak di dalam lingkaran tersebut. Itu real, itu fakta. Silakan. Oke Bang Suma, mungkin tadi suaranya putus-putus Bang Suma, tapi yang saya tangkap di awal tadi Bang Suma bilang membutuhkan data-data lain, contohnya yang tadi saya ambil dalam Ibrani dan lain-lain untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya memang Bang Suma, jadi gini Bang Suma, konsep firman Tuhan dalam Kristen itu begini. Tuhan itu bagaimana kita mengenal Tuhan? Oh, jaringan beliau memang ini. Dirinya, diri. Jaringan Anda bang, jaringan Anda. Jaringan. Suara sudah tak terdengar seperti robot. Kita sapa dulu Saudara Garuda. Ya. Halo. Tes. Suara abang parah gangguannya bang. Apa? Saudara Garuda, burung Garuda. Halo. Oh jaringan, oke. Ya udah. Kalau memang suara saya tidak kedengaran, ya saya turun saja ya, Bang Suma. Atau sudah bisa didengar di sini? Udah bagus bang. Belum ada juga yang minta permintaan. Silakan Saudara B. Boleh saya tanggapi ya yang tadi? Ya silakan. Jadi gini Bang Suma. Ya tadi Bang Suma bilang butuh kitab-kitab lain untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan, ya kan? Kira-kira gitu di awal. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa memang untuk mengenal Tuhan kecuali dia itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Melalui apa? Melalui alam semesta. Tentunya orang melihat keteraturan alam semesta, orang memandang matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Orang normal akan berpikir bahwa keteraturan ini tentu ada yang menciptakannya. Nah, itu yang disebut wahyu umum. Nah, tetapi dalam Alkitab ini adalah wahyu khusus, di mana Allah memperkenalkan diri secara detail kepada umatnya, siapa dia sebenarnya, sehingga yang tadi Bang Suma bilang bahwa butuh dari kitab ini untuk kita mengenal dia, ya memang begitu Bang Suma. Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan tanpa dia memperkenalkan diri, dan Alkitab adalah wahyu Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada umatnya. Yang berikut Bang Suma,
Tadi agak putus-putus, tapi di bagian terakhir Bang Suma mengambil ayat dari Matius 12 kan, lalu mengatakan bahwa yang meminta tanda itu kira-kira kalau di zaman sekarang relevannya itu kita orang Kristen. Nah itu salah besar Bang Suma. Lihat konteks yang minta tanda itu siapa dulu Bang Suma? Coba saya tanyakan ke Bang Suma. Orang Siapa Farisi. konteks waktu itu? Orang Farisi. Orang Farisi. Iya. Sekarang yang mengajarkan agama Kenapa Kristen dikaitkan siapa? dengan- Yang Kenapa mengajarkan dikaitkan Kristen. dengan orang Kristen? Lah, Kristen menerima Kristen itu dari orang Farisi, dari mana lagi? Ajaran Oh, salah. tunggu. Ajaran yang jelas tertuang di dalam kitab saudara kepada yang menyalib, Yesus dijadikan menjadi Tuhan. Kepada yang menyalib. Makanya orang Kristen simbolnya salib. Anda nggak bisa lari ke situ. Sedikit lagi bang. Pernyataan saudara, mumpung nggak putus jaringan Anda. Pernyataan saudara yang mengatakan bahwa memang harus dijelaskan Yesus itu Tuhan. Tuhan itu harus menyatakan dirinya. Itu Yesus pernah menyatakan itu enggak? Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan, titik. Tidak lebih. Tidak pernah Yesus menyatakan diri, aku Tuhan, aku Tuhan, aku. Enggak ada. Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan. Siapa Yesus menurut Yesus? Banyak itu Bang Suma dengar tidak? Bang Suma cuma berpegang kepada satu ayat tanpa Saudara, konteks besarnya ya. Saya menghargai. Saya menghargai dalil. Udah kenal, udah mengenal, Saya menghargai dalil yang Anda Ya, bawa. wajar saja Bang Suma sebagai Dalil-dalil karena Bang Suma cuma mencari dalil-dalil gimana titik yang kita bisa pendukung. membuat ini jadi polemik kan gitu. Dalil-dalil pendukung ketuhanan Tuhan baru ini. Itu yang Anda pakai. Coba Anda jawab sama saya sekarang. Siapa Yesus menurut Yesus? Kira-kira lidah Anda mau ngomong apa? Coba. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan pengarang-pengarang, tapi menurut Yesus. Siapa Yesus itu? Bentar Bang Suma. Ya, sementara argumentasi Bang Suma menggunakan Alkitab, argumentasi saya pun menggunakan Alkitab yang Salah. itu secara komprehensif, secara Salah bertanggung jawab. abangku. Salah. Orang akan percaya yang Salah. percaya Bang, bukan percaya Bang Suma Anda- yang mengambil satu ayat, melepaskan dari konteks, membuatnya menjadi polemik. Salah, Kan begitu. Anda keliru. Saya menggunakan ucapan Jadi Bang Suma buat Yesus. jadi bahan mainan untuk kepentingan Saya menggunakan tertentu, ucapan yaitu Yesus. urusan Bang Suma dengan Tuhan. Anda menggunakan ucapan pengarang. Saya ucapan Yesus yang saya pakai. Oke. Makanya di terakhir saya minta, coba Anda terangkan kepada saya, siapa Yesus menurut Yesus? Jawab. Oke, saya akan terangkan itu di dalam Yohanes ya, Bang Suma. Ya, silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang Suma, saya Silakan. bacakan ayatnya. Yuk, Sebentar silakan. saya cari ayatnya dulu. Saya cari Ya, ayatnya. cari, silakan Anda cari. Jadi ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Di situ seorang murid yang namanya Thomas itu percaya Bang Suma. Saudaraku, coba Saya menjelaskan, nanti kerangka berpikirnya tolong dipakai dulu. Kalau Anda menggunakan data-data setelah kebangkitan, itu yang bukan Tuhan ini memang sudah dilantik menjadi Tuhan. Yang saya maksud, siapa Yesus menurut Yesus sebelum dia menjadi Tuhan, dijadikan sebagai Tuhan untuk orang-orang angkatan jahat, itu siapa dia? Kalau kemudian Anda menggunakan data setelah dia dilantik menjadi Tuhan, ya apapun dia Tuhan. Karena memang Tuhan untuk mereka orang-orang jahat. Yang kita minta ini adalah siapa Yesus menurut Yesus sebelum dia dilantik untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Siapa Yesus ini? Dan kenapa dia dilantik menjadi Tuhan? Kan gitu Bang, Bentar silakan. dulu Bang Suma. Ya. Berarti Bang Suma membagi dua ya. Bang Suma menurut Bang Suma ketika dibangkit itulah yang dikatakan sudah dilantik. Yes. Yang belum itu berarti belum. Nah, kalau saya bisa buktikan gimana Bang Suma? Silakan saudaraku, dengan senang hati. Saya hormat sama Anda, silakan. Oke. Bentar ya. Sabar teman-teman, di bawah belum ada tamu Yesus yang menyelamatkan minta. 5.000 orang.
Di situ Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Bang Zuma. Apa itu? Apa Di situ itu? Yesus sendiri mau mendeklarasikan dirinya yang tadi saya bilang di awal bahwa Musa, nenek moyang Israel, ketika menuntun bangsa Israel keluar dari padang gurun, ketika di padang gurun itu menikmati yang namanya mana, roti yang turun dari surga. Nah, pada konteks itu, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia mau mendeklarasikan dirinya adalah roti hidup itu sendiri, di mana mengingat kembali kepada audiens yang ada di situ, yang mana orang mengerti kitab suci bahwa nenek moyang mereka yang di padang gurun yang menyembah Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, Itu kan mulai ngaco, memang mulai, sulit mulai bagi ngaco. orang yang tidak Sekarang sabar Bang. Anda membawa bukan sulit, Anda yang tidak bisa memposisikan diri Anda sebagai penyembah Tuhan lantikan. Ketika Anda membawa Yesus, mujizat-mujizat Yesus, abangku, kesaksian Yesus itu apa coba? Yohanes 5:36 kesaksiannya apa dia? Ya, itu salah satu. Iya, kesaksian Salah Yesus satu yang tentang tadi saya bilang, ketika dia bilang roti hidup, dia bilang roti hidup, itu mengingatkan tentang apa? Tentang mana di padang gurun itu. Ya Mana Allah, di ya padang gurun Karim. tidak lain, tidak bukan itu. Ya Allah, ngaco. Yesus mengatakan Bukan ngaco. segala saya tanya dulu Anda, menurut Yesus mukjizat yang dilakukan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus, yang mujizat yang dilakukan Yesus itu hanya Allah lah yang melakukan itu, Bang Zuma. nah itu pintar. Coba Bang Zuma, makanya kalau Bang Zuma paham, orang Itu yang bisa pintar. menyembuhkan, Itu Enggak. pintar. orang yang bisa menyembuhkan orang kusta hanya Tuhan, Yahweh sendiri. Dan ketika Yesus Kristus datang, Mesias itu datang, dia bisa menahirkan orang-orang kusta itu. Apa itu bukan indikasi dari Allah? Saudaraku, Bang Suma membaca dalam kacamata Bang Suma membaca secara saudara, Yesus Tuhan untuk Bang Suma akan menemukan di situ bahwa Baik, ternyata kalau Iya, orang iya, Israel iya. itu orang Iya. Israel itu kalau memang mereka berpikir hanya Allah yang bisa menyembuhkan kusta, maka Yesus bisa melahirkan penyakit kusta, maka dia adalah Allah. Begitu Oke. cara logik berpikirnya. silakan. Memang Yesus Tuhan untuk Kristen. Saya tidak melarang Anda menuhankan Yesus, karena Yesus itu hadiah untuk orang jahat. Saya akui itu. Tapi ketika Anda berbicara tentang mujizat, Yesus mengatakan apa? Segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa mengutus aku. Kesaksian Yesus. Lalu Petrus kemudian mengatakan apa dalam khotbahnya untuk menyatakan kebenaran ucapan Yesus itu? Kisah Para Rasul 2:22. Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang dijadikan sebagai perantara. Perantara Yesus itu. Perantara antara manusia dengan Tuhan yang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang kamu tahu. Saudara mau lari kemanapun. Itu Bang Suma. Kisah Tidak ada ayat Para di situ Rasul. Bang Suma yang mengatakan dia membuat mujizat, itu dia sebagai perantara. Tidak ada konteks sebagai perantara di situ. Oke, Adalah perantara saya tunjukkan. antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Saya Sehingga tunjukkan. dia adalah manusia. Anda memelintir data, Anda yang memelintir Manusia bisa data itu. ketemu Allah hanya melalui Anda Yesus memelintir Kristus. data. Allah Maaf, bisa maaf. menghampiri manusia berdosa Maaf. melalui Yesus Kristus. Itu Bang Suma. Sudah diturunkan aja teman-teman. Maaf saya turunkan. Saya berdiskusi sama seperti diskusi dengan batu. Berdiskusi dengan monyet. Tidak punya otak, cuma punya iman. Aku tanya. Hanya punya iman, hanya punya kepercayaan, tidak punya otak. Saya seperti berbicara dengan biji sakarnya Anda. Gak ada otaknya. Dari kasih dalil, saya udah bilang, boleh Anda mati mempertahankan keyakinan Anda. Boleh.
Silakan Anda mati dalam kekonyolan, boleh. Tapi Anda harus menyadari sembahan Anda itu adalah sembahan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya. Dan cara Anda untuk membantah kebenaran itu ya begitu. Dalil kisah para pewarta Anda bantah. Yohanes mengatakan kesaksian tentang dirinya Anda bantah. Kenapa? Sejatinya Anda adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir adalah pahlawan-pahlawan setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Gitu abangku. Jadi saya bukannya tidak ingin berdiskusi dengan Anda lebih jauh, enggak. Cuman saya rasa sudah di finalnya, udah sampai endingnya. Apa itu? Sehebat apapun kebenaran saya sampaikan kepada penyembah setan, dia tetap akan menolong setan agar manusia menyembah kepada setan. Titik. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mangga. Saya nggak marah ya, memang begitu karakter saya. Saya kalau lagi diskusi dulu di kampus, orang lempar meja, lempar kursi, saya nggak. Saya cuman argumentasi aja yang kayak keras kayak gitu. Saya tetap orangnya calling down. Halo, semangat siang. Selamat siang Mas Juma. Siang juga abang. Dari Katolik Protestan? Dari Protestan. Baik abangku, kita buka kamera biar diskusi kita semakin menarik. Silakan. Oke, sip. Silakan Anda bernarasi setelah mendengarkan kami berdiskusi tadi. Silakan. Terpenggal tadi memang cuman hanya sebentar tadi Mas baru masuk ini. Jadi keluar tuh yang siapa tadi yang keluar tadi barusan Bang? Omben. Dia jaringannya gangguan memang. Oh. Iya. Ya. Topiknya Yahweh membuat Tuhan baru gitu Bang ya? Siap. Maksudnya Tuhan baru itu gimana maksudnya? Ada oknum yang dibunuh, yang disalib. Oknum ini dibuat menjadi Tuhan bagi penyalibnya sendiri. Itu sebagai upah dari pekerjaan jahat mereka. Gitu Bang. Oh. Ya. Yang lain? Ya, itu aja. Maksud saya gini. Keberadaan saudara kami Kristen ini bukan berasal dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kekristenan itu buah dari hasil orang-orang yang anti terhadap Yesus, membenci Yesus. Sehingga mereka mendirikan sebuah kepercayaan Yesus adalah Tuhan, Yesus sehakikat dengan Tuhan, Yesus serupa dengan Tuhan, Yesus adalah beda pribadi, satu hakikat dengan Tuhan. Itu materi-materi yang disajikan oleh orang-orang yang kena hukum dari Tuhan, disebabkan karena kedurhakaan mereka terhadap Yesus yang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, sementara Yesus adalah juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Begitu Abang. Oke, benar. Silakan. Oke Bang, kalau itu pemahamannya saya rasa cukup Bang. Siap. Ada yang ingin saudara sampaikan? Sementara belum? Itu, maaf Bang ya. Siap, oke. Bisa Baik, Bang. kalau contohnya Gimana? kalau debat nanti contohnya dekat dengan Edis ya, biasanya lawannya ya. Boleh. Diundang aja ke sini Bang. Kalau beliau, tapi satu hal yang perlu saudara pahami, Edis pun itu menerima pengajaran saya dengan mengaminkan gak bertuhan. Itu udah viral itu. Edis mengaku Yesus bertuhan, dia bukan ateis. Nah, Yesus yang bertuhan ini bagi orang jahat, Tuhan yang sesungguhnya menjadikan Yesus yang bertuhan ini sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Edis mengaku itu dan mengaminkan. Bahkan dia ribut dengan beberapa orang-orang pendebat Kristen. Bahkan pendeta siapa itu? Mel Atok atau yang satu lagi, dia marah sama Edis. Edis itu kenapa dia mengatakan Yesus itu bertuhan? Nah itu marah dia. Bukan Mel Atok, ada lagi satu Kadas. Pendeta siapa itu? Kadas atau siapa namanya itu?
Iya, untuk saat ini memang saya ikuti kemarin dia lagi bentrok sama Mister Bom Bom sama siapa lagi tuh Iya, ya? iya. Karena pengakuannya itu. Oke bang, terima kasih penjelasannya bang. Izin saya, Bang. Sama-sama, Bang. Makasih. Terima kasih bang. Ya, Kadas, pendeta apa gitu. Pernah jadwalkan sama Bang Suma untuk debat ilmiah melalui Zoom, waktu itu masih Zoom belum TikTok. Siapa? Ada yang tahu? Deki Ngadas, Deki Ngadas, betul. Aku Kadas pula. Deki Ngadas, betul. Makasih sudah diingatkan. Itu dulu pernah beliau ajukan permintaan tuh dialog denganku di Zoom, sudah dijadwalkan tapi beliau mundur. Setelah tahu ternyata wakil Islam itu Bang Zuma, beliau mundur secara pelan-pelan. Halo, semangat siang saudara. Selamat siang Bang Zuma. Siang Abang. Boleh ini saya bernarasi sedikit ya Bang tentang pembicaraan Abang tadi sama yang pertama tadi itu. Ya, dari Jadi mana begini Bang? Bang, kalau Mohon izin, Katolik Protestan abangku ini. Kalau saya Islam Bang, cuman mungkin agak berbeda Bang dengan yang lain. Mungkin saya boleh bernarasi dulu. Boleh. Waduh. Islam punya pandangan lain. Itu bahaya kalau dibiarkan. Nanti mengajak yang lain juga memiliki pandangan sama dengan dia. Ini Islam yang mungkin ingin membela Kristiani, atau mungkin Kristiani yang berpura-pura tampil Islam. Kita dengarkan aja dulu. Belum ada juga yang lain. Silakan Bang. Oke Bang, begini. Silakan. Sebenarnya agama itu kan agama yang satu ya Bang, agama tauhid. Jadi sebenarnya sama saja Bang, dari agama yang manapun sebenarnya sama saja. Jadi kalau umat Nasrani itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu mungkin ada benarnya gini Bang. Jadi Tuhan itu selalu menunjuk manusia utusan. Bahwa Tuhan itu selalu menunjuk manusia khalifah di bumi atau wakilnya di bumi. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang pun itu ada manusia utusan. Nah, dari rekamah saudara kita Nasrani menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, itu kan memang di dalam Yohanes ya 13 ayat 13 itu kan memang ada kan, akulah guru dan Tuhanmu. Itu artinya dimensional Bang. Dimensional. Kalau dianalogikan itu seperti kayak ini Bang, jabatan presiden sama Pak Prabowo. Nah, ketika presiden itu kan jabatan Pak Prabowo itu manusianya. Nah, ketika Pak Prabowo itu disebut Pak Presiden juga boleh, disebut Pak Prabowo juga boleh, tapi itu kan dimensional. Nah, sama juga dengan sistem ketuhanan sama. Tuhan, kemudian ada manusia utusan. Nah, itu karena banyak juga kan di dalam ayat disampaikan itu bahwa Allah itu bertajalli kepada manusia utusannya, menunjuk manusia sebagai khalifahnya di bumi. Itu kan ada. Kalau didukung juga di dalam Yohanes itu kan, akulah guru dan Tuhanmu. Kemudian aku di dalam Bapa di dalam aku. Baik. Oke Bang, saya mau nanya. Ya, silakan Anda mewajarkan itu. Saya mau tanya, kalau menyembah selain Allah menurut pandangan saudara itu benar atau salah? Sebenarnya kalau Tuhan itu sama Bang. Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa itu sama. Yang saya tanya, kalau menyembah selain Tuhan yang Maha Esa itu benar atau salah? Ya salah Bang. Salah. Nah, salah. Terus ketika Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu, itu maksudnya apa Bang? Apa tuh artinya apa Bang? Apa Tuh, tadi Islam katanya. Apa tuh Bang? Tadi Islam katanya. Islam. Ya, Islam. Tadi kan makanya Islam kan apa? Islam apa? Tidak tahu dalil itu. Yo, bukan semua kan, tidak harus semua tahu kan. Kita kan enggak dong. Apa yang mendengarkan ini kan ketika saudara mengatakan
biar paham. Ketika saudara mengatakan semua agama sama, Anda sebenarnya sudah bukan Islam. Islam itu yang dimaksud abang apa? Islam itu bang, Islam itu yang saya pahami bang, orang yang patuh, taat, tunduk, berserah diri kepada yang zahir di dalam surah Az-Zukhruf ayat 14 itu kan. Nah, sekarang kalau Tuhan mengatakan jangan ada sembahan lain, patuh enggak Anda? Iya, itu setuju saya. Tidak Iya ada sembahan. Berarti agama lain itu tidak betul. Kenapa Anda sekarang mengatakan semua sama? Oh, begini ya bang. Jadi agama yang terdahulu bang, itu kan memang belum ada Islam kan. Kata siapa nggak ada Islam? Pada zamannya. Adam itu sudah Islam. Dari Adam sudah Islam. Islam itu sudah ada. Jauh sebelum manusia dicipta, Islam itu sudah ada. Kata siapa? Bang, Islam itu sebenarnya, Islam itu bukan agama bang. Islam itu bukan agama. Orang yang patuh bersistem. Sebentar. Biar. Udah bang. Abang di gereja cuci kloset aja, jangan di sini. Di kloset sana bersihkan gereja, kloset gereja Anda bersihkan pakai lidah. Masakan agama bukan Islam bukan agama katanya. Piko berak. Di gereja itu bersihkan pakai lidah, jilat kloset pakai lidah supaya itu vitamin-vitaminnya bisa lari ke otak supaya otak Anda itu bisa sehat. Halo, semangat siang. Semangat siang. Iya. Bang Zuma. Iya, siang juga bang. Katolik Protestan. Protestan. Iya, silakan buka kamera bang. Tapi jangan ngaku Islam ya bang. Kalau memang Kristen jangan ngaku Islam. Oke abangku, sip. Silakan tema saya dibahas terkait ini. Karena Al-Quran saya memang menjelaskan adanya orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini, itu diberikan sembahan selain daripada Tuhan yang betul. Silakan bang. Ya, saya ingat sebelumnya bang, sebelum masuk ke bahasan ini, saya ingat kalau nggak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu, kalau nggak salah. Suaranya kecil abang, suara kecil. Kecil ya. Ya udah bagus. Ini jelas. Iya. Jadi kalau Bang Zuma ini mungkin berkaitan dengan bisa jadi sesuai, tapi kalau menurut Alkitab saya kira ini tidak pas bang. Tidak. Maksudnya bang? Maksudnya apa tuh bang? Buat Tuhan baru. Suaranya putus-putus abang ini, putus-putus. Terus ada suara menciut. Coba saya pakai headset dulu bang ya. Iya silakan bang, silakan. Ada suara noise soalnya. Di tap-tap layarnya teman-teman sekalian. Posting ulang. Silakan. Alhamdulillah. Mas Isan jangan cemburu ya. Ada kopi di sini soalnya. Iya. Gimana bang? Bagus kan? Mantap sekali suaranya abangku. Silakan. Bang Juma. Thank you. Silakan. Iya, makasih udah naikkan saya ke room Bang Juma. Siap. Saya bang paling senang tuh diskusi sama Bang Juma sama Bang Jonathan Nandar, karena bagi saya apologet Muslim yang menurut saya
punya santun yang tata krama yang bagus itu abang berdua selama saya di TikTok ya. Iya. Terima iya. kasih Bang, terima kasih Bang. Iya, makasih. Jadi Bang, berkaitan dengan tema abang ini, yang saya maksud tadi adalah kalau di Quran kemungkinan itu pas, itu benar. Tetapi di Alkitab, kalau menurut Alkitab ini tidak sesuai Bang. Oke. Itu, Bang. Ya, baik Bang, baik. Jadi Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Nah, lalu Al-Quran pun menjelaskan begini Bang. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana seluruh manusia itu dihimpun, di hari kemudian, di hari terakhir nanti, untuk menentukan kita surga atau neraka, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, selain daripada Allah, akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia selain daripada memuja aku, maka akan diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada aku. Saya menemukan data di Matius 7 nomor 22-23. Benar-benar Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, dikarenakan orang-orang tersebut tidak melakukan kehendak Elohim. Itu tertulis tuh di Matius 7, 22-23. Nah, ketika saya melihat Bang, Yesus itu kan disalib oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Torah yang tidak beriman kepada Yesus, dialah mereka lah yang menyalib Yesus itu. Sehingga Yesus itu sudah memperlihatkan bukti kalau dia itu Mesias. Dia utusan Tuhan mereka untuk mereka, tapi senantiasa ditolak. Berupaya mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus agar Yesus itu disalib. Maka singkat cerita, Tuhan mengutus Yesus, orang yang dikasihi. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Loh, kok malah mau dibinasakan Yesus ini? Maka Tuhan marah kepada mereka yang ingin membinasakan Yesus, sehingga yang mereka salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Maka Yesus yang mereka salibkan dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Nah, hal ini Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Kata Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kepada orang jahat dan angkatan tidak setia selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi keluarnya manusia dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang jahat. Maka ketika keluar orang anak manusia ini keluar dari kubur pada hari ketiga, orang jahat menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu real Bang. Kisah para Rasul KPR 2:36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kamu. Kamu siapa? Kamu yang menyalib Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi para penyalib-penyalib Yesus. Para penyalib ini tinggal diam enggak? Enggak. Dia menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk mengajak orang lain menjadikan Yesus yang dibuat ini menjadi Tuhan oleh Tuhan Yahudi sebagai Tuhan juga. Demikian. Silakan. Jadi
Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi ini menurut Petrus, dia telah dijadikan Tuhan. Nah, istilah atau terminologi yang digunakan Rasul Petrus ini itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana Sang Firman itu yang diutus Bapa ke bumi itu benar-benar telah disalibkan, dan oleh karena kejahatan mereka, maka bukan saja orang Israel sebagai umat pilihan yang akan diselamatkan, melainkan orang-orang yang di luar Israel pun akan menerima keselamatan. Nah, hal itu untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi mengenai bangsa-bangsa di luar Israel akan masuk pada kandang yang sama dan digembalakan oleh gembala yang sama, yaitu Yesus sendiri. Jadi bukan hanya saja orang Israel akan digembalakan oleh Allah atau Yesus, melainkan bangsa-bangsa lain yang di luar Israel juga akibat dari pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi membuat Yesus itu disalib. Nah, yang saya perlu informasikan begini, Bang, bahwa Yesus yang kami sembah itu dia adalah Tuhan, dan ada dasarnya nanti saya akan coba nanti referensikan ke Abang kalau bisa diterima. Nah, Yesus ini dia diutus ke dunia, dia dari surga datangnya, dan dia menurut Alkitab, menurut Al-Quran juga menjelaskan dia tidak seperti kita dilahirkan lewat proses penyatuan antara pria dan wanita, lalu kemudian jadilah manusia. Nah, Yesus ini yang dimaksud oleh Rasul Petrus, Rasul juga yang sangat-sangat dikenal oleh teman-teman saya orang Muslim, Rasul Paulus. Nah, Yesus ini adalah pribadi yang setara dengan Bapa yang mengutus dia menurut Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 7. Nah, itu jelas, Bang. Nah, lanjut saya mau bilang begini, bahwa adapun terminologi yang dipakai oleh Rasul Petrus itu, dia menggunakan kata menjadikan, itu adalah bahasa yang digunakannya untuk supaya orang-orang bisa memahami bahwa Yesus ini harus kamu akui bahwa dia adalah Tuhan, menjamin kekekalanmu di kekekalan di sorga. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah di kekekalan, dan itu di langit bumi yang baru, di sorga nanti. Nah, itu kehidupan yang sesungguhnya bagi kami, Bang. Oke, saya kira sampai di situ dulu, Bang. Iya, baik. Silakan. Iya, baik. Jadi Yesus mengajarkan tentang dirinya untuk dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Bukan dikatakan barang siapa yang menyalibnya dan orang-orang yang menerima salib memperoleh hidup kekal, enggak. Tapi barang siapa yang percaya. Salib ini adalah simbol ketidakpercayaan manusia terhadap Yesus. Orang yang menuhankan Yesus adalah orang yang tidak percaya Yesus. Karena Yesus datang untuk dipercayai sebagai utusan, sebagai rasul. Titik. Bila mana ada orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, menyelaraskan Yesus dengan Tuhan itu sendiri, orang ini anti Yesus, anti Kristus. Karena Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Ketika manusia yang diurapi Tuhan dianggap Tuhan, berarti Kristusnya hilang, yang ada hanya Tuhannya. Orang itu anti Kristus. Itu jelas itu, abangku.
Tetapi nggak apa-apa, ini kan kita berbicara mengenai ranah iman. Saya berbicara berdasarkan ranah data, iman versus data. Yesus datang menyatakan dirinya, barang siapa yang percaya kepadaku, sebagai syarat hidup kekal harus percaya kepadaku. Nah, Yesus menerangkan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang memegang perkataanku, dialah yang mengasihi aku. Yang memegang perkataanku, dialah yang mengasihi aku. Bila mana perkataan Yesus dipegang, tidak ada penyaliban. Orang menyalib Yesus karena perkataan Yesus nggak dipegang, borok-borok megang perkataan. Lawong yang berkata aja ditolak, ingin dibunuh. Jadi rangkaian daripada orang yang membenci Yesus melahirkan penyaliban. Salib ini adalah kutukan, bukan hanya terhadap yang disalib, tetapi juga yang menyalib dan para pengikutnya. Itu kutukan itu. Maka Tuhan mengatakan, coba kita lihat nih kronologis yang terjadi pada keadaan di mana Petrus berkhotbah. Sekelompok orang yang telah menyalib Yesus, Petrus berkhotbah kepada mereka. Apa khotbah Petrus? Petrus mengatakan, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi, Elohim telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Ya untuk kalian. Senang tak mereka? Senang tak setelah mereka mendengarkan itu? Oh, masa sih Yesus yang kami salibkan ini jadi Tuhan bagi kami? Yes, yes, yes. Apakah senang? Enggak. Mereka kemudian meradang. Mereka kemudian merasa tersakiti. Mereka kemudian merasa terkucilkan, terhinakan, terpojokkan, merasa tertusuk dengan kondisi itu. Sampai mereka datang kepada Petrus. Ya sudah Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kata Petrus, bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tadi Bung, saya mengatakan bahwa angkatan jahat minta tanda. Yesus mengatakan tanda jahatnya adalah keluar dari kubur hari ketiga. Keluar dari angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari orang-orang yang percaya ada kebangkitan pada hari ketiga. Karena orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Nah, kepada angkatan jahat Tuhan melantik, Tuhan menjadikan yang mereka salib itu sebagai Tuhan mereka. Kalau hari ini orang Kristen disampaikan, saudaraku Kristen, Yesus yang disalib itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Orang Kristen senang. Oh, senang kali orang Kristen. Yes, 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 yes. Memang Yesus Tuhan kami. Memang kami punya Tuhan bernama Yesus. Dengan darahnya Dia menyelamatkan kami. Bla bla dan seterusnya. Kalau itu betul konsep seperti ini, kenapa yang menyalib Yesus malam meradang, merundung sepi, sedih dan seterusnya? Anda boleh lihat Bang, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi terhadap mereka setelah dikatakan Petrus seperti itu. Anda baca di KPR 2, 36, 37, 38, 39, 40. Di 40 itu endingnya. Harusnya mereka senang, harusnya mereka bahagia. Karena kenapa? Dosa mereka ditebus katanya. Dia langsung masuk ke dalam surga katanya, memperoleh hidup yang kekal. Tapi ternyata tidak. Yang senang itu adalah orang yang hidup ribuan tahun setelahnya, yang tidak ngerti bahwa Yesus dijadikan Tuhan itu sebagai kutukan bagi mereka yang kufur terhadap Yesus, yang tidak percaya Yesus. Hukuman bagi orang yang tidak percaya Yesus adalah oleh Tuhan yang benar melantik Yesusnya menjadi sembahan bagi mereka orang-orang kufur. Nah, di mana posisi Kristen hari ini? Posisi Kristen hari ini adalah pengikut setia Yesus tidak menyebar ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Yesus adalah Rasul utusan Tuhan, tetapi yang menyebar ke seluruh dunia adalah justru orang yang anti Yesus, yang mengajarkan salib itu adalah simbol keselamatan. Bukan ke-11 murid yang menyebar ke seluruh bumi
mengajarkan kekristenan. Bukan orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan, tapi orang Barat yang menerima pengajaran dari Roma yang kemudian mengajarkan agama Kristen itu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang menjadikan kemudian Yesus itu Tuhan adalah Tuhannya Yahudi, dan itu hanya spesial bagi orang-orang yang ingkar terhadap Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, kau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang sebagai pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia jadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menyeberangi lautan? Orang Farisi. Apa yang diajarkan? Agama Kristen. Apa kata Yesus terhadap agama itu? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu fakta bang, itu real. Jadi kesimpulan saya, Yesus Tuhan bagi angkatan jahat dan pengikut-pengikutnya. Demikian. Silakan. Oke, thank you Bang. Ya, tadi Abang coba bawa Yohanes 3 ayat 16, di mana ayat ini menjelaskan tentang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mengenai salib, salib itu terjadi, direalisasikan oleh orang-orang yang jahat memang. Jadi pelaku penyaliban itu adalah orang-orang yang dirasuki setan, dirasuki roh jahat, dan mereka adalah orang-orang yang seharusnya kalau tidak bertobat, mereka pantas untuk dihukum di neraka bersama-sama si jahat yang menguasai hati pikiran mereka, menyalib anak Allah itu. Sedangkan orang-orang yang mempercayai kuasa salib itu, di mana Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi umatnya, dan dia percaya sungguh, itu yang menggenapi kitab Yohanes 3 ayat 16 itu justru bang. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Sang Firman yang hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini saya juga berbicara tentang fakta. Jadi kami yang mempercayai tentang kuasa salib itu, kami dijamin selamat. Dan tidak ada kuasa lain yang dapat merampas kami menurut Alkitab dari tangan kasih Allah lewat kasih karunia atau pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Ya, saya tidak mau dalam dialog ini mengeluarkan kata umpatan kepada Bang Juma, karena saya tahu Bang Juma itu beriman kepada Allah, dan Bang Juma itu sedang memberitakan tentang menurut Bang Juma itu kebenaran dari Al-Quran. Maka saya tidak mau menjumpai orang-orang seperti Bang Juma ini dengan kata-kata hujatan. Saya tidak mau. Saya lebih suka berdialog dengan baik, karena kita sama-sama bang, kita sama-sama punya model yang sama. Saya dari Kristen, mau menjelaskan kepada tiap-tiap orang apa adanya dari Alkitab. Nah, Bang Juma mau menjelaskan ke orang-orang Muslim tentang Al-Quran apa adanya. Kita sama-sama punya kepribadian yang sebenarnya mirip, Bang. Sama-sama punya iman yang kuat masing-masing pada agamanya masing-masing. Hanya saja ketika Bang Juma menjelaskan tentang Alkitab, yang menurut saya itu ada yang kurang pas, maka saya coba meluruskannya, bukan mau berdebat kusir. Nah, yang saya tahu Alkitab menjelaskan adalah Yesus ini adalah Allah, yaitu Sang Firman yang
berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saya dan Bang Juma, menjadi sama seperti kita manusia. Lalu oleh hadirnya Sang Firman ini, maka kita beroleh kasih karunia lewat penyaliban Kristus. Kalau Yesus ini tidak disalib, ini rahasia Alkitab, rahasia Firman. Kalau Yesus tidak disalib, dia menolak untuk disalib, maka keselamatan itu cuma dijamin bagi orang Israel. Dan orang Israel itu dijamin oleh janji Allah kepada Abraham. Makanya ada statement dari Alkitab oleh Rasul Paulus, dia bilang begini, mengenai janji, mengenai salib, orang Israel itu adalah musuh Allah. Tetapi tentang janji, orang Israel itu adalah kekasih Allah. Jadi walaupun orang Israel itu telah menyalibkan Allah melalui orang Romawi, tetapi tentang janji, mereka beroleh kasih karunia karena janji Allah kepada Abraham, di mana lewat bangsa Israel, bangsa-bangsa lain di bumi ini akan menerima kasih karunia, menerima berkat. Jadi berkat yang dimaksud adalah berkat keselamatan setelah penyaliban Kristus di kayu salib. Thank you Bang, silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita beranjak Yohanes 3:16, tujuan Tuhan mengutus Yesus itu untuk dipercayai, bukan untuk disalibkan. Itulah yang saya katakan tadi Bang. Orang-orang yang sudah terjerat di sana akan mengajarkan dan akan menggenapi nubuat. Menggenapi nubuat bahwa orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar itu akan memutarbalikkan hukum. Yang salib tadi adalah kutukan, yang salib itu adalah orang-orang yang melakukan hukuman terhadap orang benar. Salib itu adalah hasil upaya dari iblis berkongkol dengan orang-orang yang membenci kepada utusan Tuhan. Dibalik menjadi sesuatu yang benar, justru menjadi keselamatan. Itu kelebihan daripada orang-orang yang sudah menjadikan Yesus yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Data itu terekam dengan jelas di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh, itu mereka akan memutarbalikkan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dia putarbalikkan tuh. Jelas-jelas Yesus itu adalah utusan Tuhan, datang untuk dipercayai. Barang siapa yang percaya kalau dia itu adalah utusan, tidak mati melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang justru tidak mau itu terjadi. Jadi dasar pijakan Yesus itu disalib karena kebencian, karena politik, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang-orang Kristen, bukan. Boleh dibaca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Lalu orang Farisi melapor ke mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi. Mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi orang-orang Farisi, mahkamah agama, justru ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus, di mana orang bisa selamat hanya dengan percaya kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak membunuh Yesus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Artinya iblis tidak ingin orang-orang selamat dengan percaya Yesus. Makanya iblis berusaha membunuh Yesus. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, maka akan semakin banyak orang selamat. Kalau semakin banyak orang selamat, maka kuranglah teman mereka ke neraka. Jadi salib ini adalah cara iblis menghentikan anak Adam masuk surga. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau Yesus kita tidak bunuh, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Semakin banyak orang yang percaya kepadanya kalau Yesus tidak dibunuh.
Sedangkan misi Tuhan mengutus Yesus untuk dipercaya. Iblis tidak mau itu terjadi. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan agar manusia tidak masuk surga, Yesus harus dihentikan. Apapun caranya, jangan biarkan Yesus kemudian menyelamatkan manusia. Bunuh. Jangan biarkan dia berkarya menyelamatkan anak manusia. Ini nggak bisa dibiarkan. Maka iblis merasuki Yudas. Iblis membisik kepada imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi. Iblis datang kepada Imam Kayafas, membujuk dia untuk membunuh Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus tidak menyelamatkan manusia. Apa yang terjadi? Berhasil. Iblis berhasil menghentikan misi penyelamatan Yesus. Tuhan mengangkat Yesus. Ya udah, Yesus, kau kuangkat ke langit. Kelak kau turun kedua kalinya untuk menjadi saksi atas kejahatan mereka. Kau turun menjadi hakim, hakimi semua orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak kau pernah ajarkan. Yesus terangkat. Apakah iblisnya diam? Tidak. Iblisnya tidak diam. Sebagaimana yang terjadi pada saat di Matius 4 atau di Lukas 4, iblis meminta Yesus menyembah dirinya. Apa kata iblis? Yesus, sembahlah aku. Segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka jangan salah. Kenapa Barat yang menerima ajaran yang keluar dari kubur ini sebagai agama menjadi negara terpopuler, terdahsyat adidaya di bumi? Karena mereka telah menerima kuasa dari si jahat. Apakah Yesus menerima? Tidak. Apakah Yesus kemudian menyembah iblis? Tidak. Apa yang tertulis di data 13-nya? Setelah iblis menggoda Yesus dan tidak berhasil, mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana iblis mundur dan menggunakan waktu yang tepat? Pada saat Yesus terangkat ke langit, iblis tampil sebagai Yesus. Yesus sebelum itu terjadi, Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya, murid-muridku, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Banyak penyesat datang memakai namaku. Banyak nabi palsu, pengajar palsu datang memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka semua akan menyesatkan banyak orang. Namaku yang mereka pakai untuk menyesatkan banyak orang. Agama Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi. Memakai nama siapa? Nama Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mengajak orang-orang untuk menyembah kepada utusan Tuhan bernama Yesus. Sementara Yesus sibuk mengajar murid-muridnya menyembah hanya kepada Elohim saja. Jadi saudaraku, ketika Yesus memiliki misi menyelamatkan manusia dengan mengajak mereka untuk kembali kepada Elohim, hukum Tuhan, hukum Musa, iblis gelisah. Ini nggak bisa dibiarkan. Yesus harus kita bunuh. Maka Yesus sudah berapa kali mengalami pencobaan pembunuhan oleh iblis, tidak berhasil. Termasuk ketika ingin berkongkok-kongkok dengan Yudas, imam kepala mahkamah agama, pun tidak berhasil. Maka yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan ini sudahlah bukan Yesus. Dilantik pula menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Datang saudaraku Kristen, karena orang Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Karena orang Roma tidak pernah diutus nabi kepada mereka. Orang Yunani tidak pernah diutus nabi kepada mereka dari Elohim. Maka seketika mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus in the gang, mereka menerima pengajaran itu dan mengganti semua ritual-ritual, bahkan patung-patung dewa-dewa mereka dengan menggantikannya dengan patung Yesus. Yesus mereka terima, surat-surat dari Yerusalem mereka terima, surat-surat kanonik mereka terima, surat Paulus mereka terima. Untuk apa? Untuk mereka jadikan sebagai senjata mengajarkan Zeus yang datang dalam nama Yesus kepada seluruh wilayah-wilayah jajahan
kekaisaran Romawi kala itu. Maka semua harus tunduk kepada otoriter gereja. Tidak boleh tidak. Siapa yang membantah gereja, penggal. Siapa yang tidak tunduk kepada gereja, jajah, rampas. Itu yang terjadi. Sehingga terjadi kekuatan demi kekuatan digalang oleh para penyembah Yesus yang dihasilkan dari kemunafikan dan keingkaran orang-orang Farisi terhadap Yesus kala Yesus datang kepada kaumnya untuk mengajarkan kaumnya kembali kepada hukum Torah. Sekali lagi saya katakan, penyaliban itu adalah karya besar iblis untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Maka hari ini siapa yang menerima salib, mereka adalah yang menerima karya pemberian terbesar iblis sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Maka Yesus datang kedua kalinya untuk menghancurkan misi iblis itu. Dia datang sebagai hakim untuk mengatakan kepada manusia-manusia, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Yang memanggil aku Tuhan, yang bermulut pakai namaku, yang mengusir setan pakai namaku, tapi tidak melaksanakan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Tuhan, jangan kau ganti dengan apapun, jangan kau serupakan aku dengan apapun, jangan ada ilah lain di hadapanku dengan apapun itu. Tapi mereka mengganti ilah baru, bahkan aku yang dijadikan sebagai ilahnya. Kuduskan hari Sabat, jangan kau nodai hari Sabat. Mereka mengganti hari Sabatku menjadi hari Minggu. Sunat kolob itu perjanjian kekal. Barang siapa yang tidak bersunat, bunuh dia. Kejadian 17:14. Mereka meninggalkan kemudian itu. Semua ajaran-ajaran Yesus ditinggalkan menuju kepada ajaran yang diajarkan kembali oleh Yesus, duplikat yang digantung di atas tiang salib yang keluar dari kubur hari ketiga. Jadi Bung, saya katakan sekali lagi, Anda orang terpelajar, mungkin Anda adalah seorang tokoh yang santun, yang baik, mendidik anak-anak kita untuk menuju kepada kekristenan yang setia. Tetapi tolong dipelajari lagi, apakah salib itu hadiah dari Tuhan atau salib itu hadiah dari iblis? Apakah ketuhanan Yesus itu hadiah untuk manusia benar, atau ketuhanan Yesus itu adalah hadiah untuk orang-orang yang membenci Yesus? Karena kata Yesus sebelum penyaliban, hidup kekal itu adalah, Yohanes 13:3, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal. Tapi nilai itu hancur, nilai itu berubah, nilai itu bergeser ketika di mimbar gereja. Apa nilainya? Nilainya adalah Yesus adalah Tuhan satu-satunya itu sendiri yang turun berteofani, Tuhan yang satu-satunya itu sendiri yang turun menjadi daging, Tuhan yang satu-satunya sendiri menjadi manusia, separuh manusia seutuhnya dan separuh Tuhan seutuhnya, 100% Tuhan, 100% manusia. Ini konsep yang berasal dari cocokologi yang keteteran, menemukan Yesus bukan Tuhan karena dia sudah dilantik menjadi Tuhan mereka. Maka demi untuk menutupi kekurangan, dia pun mengatakan dan Yesus juga 100% Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang akalnya sehat mengatakan ini 100% pulpen, di waktu yang bersamaan juga dia ini adalah 100% pisang? Itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Akal tidak bisa menerima itu. Saya kira begitu Bung. Silakan bernarasi satu sesi. Habis itu saya izin untuk ibadah. Silakan, saya dengarkan abangku, silakan. Siap. Makasih Bang Juma. Semua yang sudah dinarasikan Bang Juma tadi, saya tahu persis bahwa itu adalah bersifat asumsi yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Saya maklum karena saya tahu persis bahwa Bang Juma adalah orang yang sungguh-sungguh takluk kepada Quran. Saya pahami itu. Saya tidak mengatakan Bang Juma itu seperti orang lain mau mengatakan Bang Juma adalah bla bla bla. Tetapi saya mau bilang adalah saya memahami Bang Juma seperti saya yang tidak mengerti betul tentang Quran, demikian Bang Juma tidak memahami persis tentang Al-Quran. Mengerti betul tentang Quran, demikian Bang Juma tidak menjelaskan tentang Alkitab apa adanya. Wah, sudah sini. Kenapa dinaikkan? Masih ada narasumber ini Bang.
Waduh. Masih ada Kristen Ya, narasumber, nggak usah dinaikkan. Nggak mungkin dua narasumber ngomong langsung. Ya, ya. Jadi Bang Juma, terima kasih. Saya Silakan, mau bilang begini bahwa tentang Markus pasal 13 ayat 6, di mana akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bagi kami, ini mohon maaf sebelumnya, bagi kami, yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah sekian banyak penyesat yang muncul setelah Yesus selesai melayani di bumi. Jadi mereka ini yang menggenapi penyesatan-penyesatan itu, mereka yang mengatasnamakan bahwa aku yang diutus Allah, aku yang diutus Tuhan. Nah, bagi kami salah satu orang yang menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus ini adalah Muhammad. Bagi kami Bang ya, sorry. Jadi Muhammad salah satu dari sekian banyak orang yang mengaku bahwa dia diutus Allah, yang menyesatkan banyak orang untuk keluar dari ajaran yang sebenarnya yang diajarkan Yesus dalam Alkitab. Nah, ini kami tahu bahwa itu adalah pekerjaan si jahat. Kami sangat-sangat prihatin dengan orang-orang yang kemudian di kesininya yang mengikuti ajaran-ajaran penyesatan yang diajarkan oleh orang-orang yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa mereka akan datang dan memakai nama dia, bahwa akulah yang diutus Bapa, akulah yang diutus Allah, akulah yang diutus Tuhan. Nah, Muhammad mengakui bahwa dia diutus Allah. Maka bagi kami orang Kristen, Muhammad adalah salah satu dari sekian banyak orang telah menggenapi Markus 13 ayat 6 ini Bang. Nah gitu. Nah, tentang penyalipan ini lagi saya mau tekankan bahwa orang-orang yang di luar dari bangsa Israel adalah mengalami nasib naas kalau Yesus itu tidak disalib. Jika Yesus itu tidak dikorbankan, ada sekian banyak manusia, berjuta-juta bahkan lebih dari juta, orang akan binasa karena tidak diselamatkan lewat jalan salib. Jalan salib inilah yang membuka tirai sehingga hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia itu menjadi nyambung kembali, klop kembali. Jadi kasih karunia itu terbuka lebar itu lewat pengorbanan Sang Firman yang menjadi manusia, dan orang tidak tahu persis bahwa dia adalah Allah yang diutus, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, hidup dalam daging seperti kita. Orang-orang Israel tidak mengerti ini, dan Yesus sendiri, dia tidak mau terang-terangan kepada mereka, kepada seluruh orang Israel, bahwa dia adalah Tuhan, supaya dia disalib. Karena kalau dia terang-terangan sama orang Israel ini dia kekeh. Kalau dia imani itu Tuhan, jangan coba-coba korek. Maka Yesus ketika dia membuat mujizat, lalu orang itu mau bersaksi tentang dia, dia bilang, jangan beritakan bahwa itu aku yang melakukannya. Supaya orang Israel itu buta tentang dia, dan dia harus disalib. Yang perlu tahu adalah ke-12 murid ini, hanya sayang satunya jadi pengkhianat, yaitu Yudas. Dia yang dipakai setan juga untuk supaya apa yang direncanakan Allah ini terrealisasi, yaitu salib. Dan saya sangat bersyukur sekali Yesus yang adalah Allah yang sebenarnya tidak masuk logik manusia, Allah mengorbankan diri untuk disalib. Namun saya percaya, saya bersyukur kalau Yesus adalah Allah, dia mau tergantung di kayu salib demi saya. Saya seharusnya digantung sebegitu rupa, disiksa sebegitu keji, namun saya tidak harus mengalami itu demi karena kasih karunia yang sudah dilakukan Yesus Kristus Tuhan kami di kayu. Jangan demi biar selesai sedikit lagi.
Termute bang, termute. Oke. Iya. Abang boleh saya satu pertanyaan sebelum saya pamit sebentar aja. Silakan Bang, silakan. Hati saya sangat terguncang dengan pernyataan abang yang terakhir ini. Saya penasaran bang, jangan sampai yang Anda sampaikan itu betul. Jadi gini, tolong tunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penyaliban terhadap anak yang dikasihinya. Dalilnya bang, tolong dalil. Oke. Tuhan menginginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat. Itu tertulis di mana dalilnya? Elohim, bukan Paulus in the gang. Saya minta Tuhannya Yahudi menginginkan menyelamatkan para penjahat, jutaan orang jahat dengan mengorbankan satu orang benar, di mana dia diutus untuk dipercayai, bukan untuk disalibkan. Tapi hari ini Anda membuat saya terguncang dengan mengatakan hal tersebut. Tolong bantu saya menemukan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan jutaan orang-orang jahat. Satu aja dalilnya bang. Tuhannya Yahudi ya, bukan Tuhannya Anda, tapi Tuhannya Yahudi. Artinya saya berbicara tentang perjanjian lama, di mana konsep perjanjian lama para nabi diutus dan membawa ketetapan-ketetapan kitab-kitab mereka. Ternyata di situ tertulis Tuhan yang maha dahsyat menghancurkan Sodom Gomora, Nabi Nuh, Bahtera Nuh dihancurkan kaumnya. Ternyata Tuhan ini, iya, ternyata Tuhannya lembut sekali dia, hatinya ternyata pink. Dia bisa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat, bukan malah menghancurkan orang jahat sedunia dengan bahtera, tetapi bisa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang jutaan para jahat. Tolong dalil. Anda begitu hebat dan menggugah perasaan saya jadi gemetaran saya bang. Jangan-jangan Anda benar, Tuhan yang baik ternyata tidak baik, membunuh orang benar demi menyelamatkan si jahat. Tolong dalilnya, silakan. Oke. Saya bacakan Bang. Terima kasih Bang Juma. Saya Silakan. bacakan ada nubuatan dari Yesaya. Nubuatan itu adalah perkataan Allah lewat para nabi. Abang, Saya mulai jangan baca. sabar nih. Kalau berbicara Yesaya itu mustahile. Kenapa bang? Ada tembok yang begitu tinggi yang harus Anda lalui untuk mengais-ngais kitabnya Yahudi. Kenapa? Yang menyalib Yesus itu bang, ahli Yesaya. Ahli Yesaya, imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanakh, ahli tafsir. Mereka disebut ahli kitab karena mereka memang ahli dalam kitab. Saking tidak adanya mereka temukan nubuatan-nubuatan cocokologi dari gereja, mereka harus melakukan kesaksian palsu demi membunuh Yesus. Mereka harus melakukan tipu muslihat. Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59, Yohanes 13 nomor 2. Mereka harus kerasukan setan untuk membunuh Yesus. Tidak ada nubuatan-nubuatan. Malah kalau Anda jeli membaca Yohanes 11, imam kepala membuat nubuat tahun itu, bukan membuat Yesaya. Dan satu hal yang harus Anda pahami mulai dari detik ini, Anda kalau berbicara kitab Yesaya, Anda harus masuk ke dalam Yesaya 1. Apa sebenarnya yang tertulis di dalam kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66 ini? Itu penglihatan Yesaya bin Amos tentang 4 zaman: Yotam, Ahaz, Hezekia, yang satu lagi ada yang ingat? Cuma 4 zaman itu. Yotam kan? Yotam. Tidak ada zaman Yesus. Jadi penglihatan itu pun Yesus sudah sampaikan di dalam Matius 23 nomor 32-33 bahwa engkau tidak akan mungkin lolos dari api neraka sebab engkau menanggung dosa nenek moyangmu yang telah menyalib orang-orang benar dari Habel sampai Zakaria anak bereknya.
kalian semua keturunan-keturunan para penyalib tidak akan lolos dari api neraka jahanam, kata Yesus. Kok sekarang justru orang masuk surga gara-gara menyalib Yesus? Jadi Bung, saya minta data akurat. Kalau Yesaya itu ngambang, itu cocokologi yang tidak rasional, yang Anda ditertawakan sama empunya kitab. Andai saja apa yang ditetapkan oleh gereja, Yesus disalib karena Yesaya 53 itu, maka orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tidak akan mungkin berdusta. Tinggal manggil Yesus. Yesus, dia duduk. Apa paman, kamu sudah tiba masanya untuk disalib sesuai dengan nubuatan yang ada. Oh iya. Tapi kan tidak. Mereka melakukan tipu muslihat, membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Jadi gugur Yesaya 53. Sekarang ada nggak dalil lain, Bang? Bantah dalil ini. Sabar. Saya kasih dalil, Anda boleh bantah. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang benar. Itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci. Yang kedua, Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Dusta jangan kau hambur-hamburkan. Jangan kau menjadi saksi dusta. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang jahat. Sekarang bantah dalil itu dengan konsep kekristenan bahwa Tuhan memerintahkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Silakan. Ada dalil? Silakan Bang. Minta dia habis ini. Sebentar Bang, saya mau lurusin. Tadi Bang ya. Ya, silakan. Ya, saya mau lurusin begini bahwa saya sudah bilang tadi bahwa saya berbicara dari perspektif kekristenan dan ini berdasarkan Alkitab. Adapun Bang Juma mencoba tadi mengutarakan dalil-dalil yang sudah diutarakan Bang Juma, lalu kemudian mengutip sejumlah ayat-ayat dalam Alkitab. Saya bilang itu wajar karena ketidakpahaman Bang Juma. Saya juga tidak menyimpan rasa sakit atau apa karena saya tahu Bang Juma tidak sama sekali memahami tentang kebenaran ini. Nah, yang perlu saya mau kasih tahu bahwa Yesaya 53 ini berbicara tentang nubuatan, yaitu perkataan Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya memulai dari kata ini. Dia bilang, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tunggu. Jadi Bang, itu kan sebentar. Enggak. Nah, ini bukan cocokologi Bang. Ini cocokologi itu Bang. Cocokologi itu Bang. Coba Anda lihat di data. Sabar Bang. Kami nggak membiarkan penipuan terjadi di depan orang banyak. Ketika dikatakan begini, boleh baca di Alkitab Bang. Boleh baca di Alkitab. Saya lebih paham Bible kayaknya Bang daripada Anda. Kelihatannya saya lebih paham. Ulangan ini, kalau Anda berbicara mengenai kitab Yesaya, Anda buka sampul pertama dulu. Nubuatan yang muncul di dalam kitab Yesaya itu menurut si penulis itu bercerita tentang masa mana. Itu dulu Bang. Coba Anda buka Yesaya 1 nomor 1 dulu sebagai pembuka kitab tersebut, biar tahu ternyata yang dibicarakan itu adalah ruang lingkup tentang raja-raja Yehuda. Jadi kalau Anda langsung mengulas 53, Anda menyepelekan ahli Taurat yang punya kitab. Justru karena tidak ada Yesaya berbicara Yesus, maka imam kepala mahkamah agama menyalib Yesus dengan dasar tipu-tipu, bukan dengan ulangan. Bukan dengan nubuat. Saya rasa begitu abangku. Coba masuk dulu di dalam Yesaya 1 nomor 1. Silakan Anda bacakan dulu situ. Oke. Ya, sebentar Bang Juma. Jadi Yesaya ini itu ratusan tahun sebelum Yesus disalib. 600 tahun. Orang ahli Taurat maupun orang Farisi, orang Saduki itu ratusan tahun
baru muncul setelah perkataan nubuatan ini. Jadi kalau Yesaya 53 ini dibacakan mulai dari ayat 1 Bang, mulai dari ayat 1 dimulai Yesaya 53 ini sampai ayat 12, banyak orang akan tercengang mendengarnya karena orang-orang yang tidak mengerti akhirnya akan terbuka jelas dia, wah ternyata Yesus yang disalib itu dia sudah dinubuatkan dari zaman Yesaya, dan itu sudah ratusan tahun sebelum Yesus disalib, dan itu digenapi. Lalu itulah satu-satunya jalan keselamatan yang akan diraih oleh orang-orang Kristen, dan sudah digenapi pada kurang lebih 2000 tahun silam. Baik, oleh baik Yesus. Bang. Karena Yesus, ya, karena Yesus ini Tuhan bagi kalian, maka kalian memang harus mendapatkan senjata-senjata untuk menjual Yesus demi untuk menyesatkan orang lain. Kalau Anda memaksakan Yesaya 53, Bang, ini saya jelaskan berdasarkan dengan ilmu, bukan cocokologi. Dengarkan saya baik-baik. Anda tadi membaca data 1, siapakah yang percaya berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas itu tanah kering, merujuk kepada dia tunas Daud dari tanah kering. Ibunya harus kering, bukan subur. Merupakan tunas. Seresi dalam bahasa Ibrani, dari tanah yang kering, sia. Tapi kenyataannya Yesus dilahirkan dari wanita yang sangat subur, tanpa suami pun bisa hamil. Tidak kena kepada Yesus. Laki-laki lahir dari seorang perempuan yang sangat subur, tidak disentuh laki-laki saja hamil, apalagi disentuh. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai tanah kering, itu lebih cocok kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Elizabeth, orang yang sudah mandul, kering dia. Tidak bisa kemudian dia punya anak, kering, mandul. Bisa punya anak oleh karena Tuhan mendengarkan doanya. Jadi kalau Anda mengatakan, sama dulu, saya dulu Pak. Saya mau tanya, apakah Yesus berasal dari tanah kering atau tanah yang subur? Tanah yang subur. Yesus dari surga dia Bang. Udah Bang. Kalau sudah jurus gereja saya nyerah. Dinda Dio, saya pamit dulu ibadah, saudara. Ya apa-apa Bang. Siapkan aman-aman ya. Iya, saya ibadah dulu. Silakan Anda tanah surga ya. Makasih. Saya berdasarkan ilmu, bukan psikologi. Iya, makasih saudaraku. Silakan lanjutkan dengan adik saya, teman-teman. Saya ibadah dulu sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Kasih. Waalaikumsalam Bang Juma. Ya, Pak Pendeta, saya mau nanya dong, boleh sila, nggak? buka ini dong, buka kamera juga. Jangan cuma saya yang buka kamera. Ini tidak apa namanya, ya gitu dong. Ya, Pak Pendeta, saya mau nanya dong. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan Yesaya 53 ini dari 1 sampai ayat nomor 12 itu tentang Yesus, betul ya Pak Pendeta? Ya. Saya mau tanya dong, nama keturunan Yesus siapa? Coba besarin dulu kamera saya Bang. Besarin dulu kamera saya. Besarin dulu saya mau tampilkan ayatnya ini, terus saya akan jelaskan. Langsung dijawab aja, Pak Pendeta kan sudah hafal ayatnya. Nama keturunan Yesus siapa? Enggak, soalnya itu Bang, soalnya itu ada yang minta data katanya. Saya baca tapi katanya kok nggak ada data. Biar ditampilkan. Jadi mereka lihat bahwa yang saya bicarakan ini bukan omdo gitu loh. Siapakah yang percaya? Pak Pendeta, tolong jawab pertanyaan saya dong. Jangan ngomong sendiri. Dulu Bang, entar baca dulu ini. Jadi jangan ngomong kita sendiri. bahas tentang Yesaya. Saya bertanya, tadi Anda sudah panjang loh narasinya cocokologi. Yang saya tanyakan, siapa nama keturunan Yesus? Saya tidak bercocokmologi Bang, saya berdasarkan Alkitab. Kalau orang berbicara di luar Alkitab, Anda dari tadi dialah yang mengklaim, sebentar. Anda dari tadi mengklaim saya berdasarkan Bibel, Alkitab, saya lebih paham Alkitab, Bang Zuma nggak mengerti Bibel. Dari tadi Anda itu cuma mengklaim.
ketika Anda mengatakan Yesaya 53 nomor 1 sampai 12 itu adalah untuk nubuatan Yesus, satu pertanyaan saya, siapa nama keturunan Yesus? Silahkan dijawab. Cocok logi dari tadi. Dibisukan lagi nih. Siapa nama keturunan Yesus, Bang? Saya tanya. Tidak ada keturunan Yesus. Siapa keturunan Oke, Yesus? oke, stop. Terima kasih. Silahkan kalian perhatikan teman-teman. Dia katakan Keturunan tidak ada, jasmani tidak ada keturunan Yesus. Bentar. Gantian. Sebentar. Kamu kalau nge-framing jago. Yesaya 53, gantian kita ngomong. Dia menjelaskan Gantian ngomong. itu keturunan ilahi, bukan Gantian keturunan ngomong, gantian daging. ngomong. Enggak seperti Gantian kamu punya ngomong. anak, saya punya anak. Enggak bang, kita enggak kelas. Sorry, saya. Nggak kelas kok, nipu-nipu kok di sini. Terima kasih ya, saya bukan kelas Anda kelas D. Kalau Bang Zuma masih oke, dia masih nyambung. Jangan terlalu jauh kelas dia Bang Zuma. bercocokologi Bang. Kau Dia cuma mengklaim dari tadi. karena enggak Dari enggak tadi sesuai pertanyaan Bang Anda Zuma nggak itu- kau jawab. sorry. Di mana dalilnya Elohim Sorry, Bang, menginginkan sorry. kematian Saya nggak orang suka. yang benar Saya demi nggak menyelamatkan suka jutaan orang debat jahat? kusir. Di mana? Kau nggak jawab dari tadi. Kau cuma cocok logi. Baru satu pertanyaan kau sudah mau kabur. Pertanyaan Bang Zuma tadi. Jangan mati-matikan saya. Di punya. mana Elohim? Kalau kau nggak mau dibisuin, kau turun. Kalau kau merasa tidak level dengan saya. Saya akan turun karena Di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Di mana dalilnya itu? Kau lari ke Yesaya 53 nomor 1 sampai 12, kau katakan ini adalah untuk nubuatan Yesus jadi Tuhan. Kau dibantah sama Bang Zuma bantah dari nomor 2-nya, nomor 1 nomor 2 aja sudah terbantahkan. Makanya aku tanya satu pertanyaan, kalau Yesaya 53 nomor 1 sampai 12 adalah nubuatan untuk ketuhanan Yesus, siapa nama keturunan Yesus? Kau bilang nggak ada. Kabur kan kau? Kabur. Teman-teman bisa lihat teman-teman ya, ini. Ketika membicarakan tentang siapa yang dinubuatkan seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi, itu disebutkan tentang keturunannya. Ini kita bacakan ayatnya. Penjelasannya. Nih, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Siapa keturunannya? Nggak ada keturunannya. Berarti ayat ini gugur. Bukan untuk Yesus. Ngaco kau. Sok paten kali kau. Dari tadi kau ad hominem aja kau terus serang-serang Bang Zuma. Bang Zuma ini saya maklumi karena Bang Zuma itu tidak memahami Alkitab. Dari tadi Bang Zuma jelaskan Bible-nya. Ini aku catat loh teman-teman, aku catat. Aku punya catatannya. Dia nggak nyambung. Sok paten terus gitu ad hominem. By data dong. Anda tidak mengerti, Anda tidak paham, saya maklumi. Sebagaimana saya tidak mengerti Al-Quran. Ya beda bos. Kau nggak bisa ngerti Al-Quran kalau kau nggak bisa bahasa aslinya, bahasa Arab. Kami mengerti Bible karena tertulis dengan bahasa Indonesia. Beda bos. Sabar kali abangku tadi. Sabar kali dia, Masya Allah. Tadi itu yang mute, aku yang mute tadi. Sudah nggak sabar aku tengoknya. Makanya Bang Zuma bilang jangan di mute, kita dengarkan sampai selesai. Terus keluar tuh satu pertanyaan terakhir. Sabar sekali kandaku itu. Aduh, luar biasa. Dari tadi nyolahin terus, ad hominem terus. Pakai data dong. Sudah dikatakan tadi. Kenapa Yesaya gugur? Ini teman-teman kita ini ya. Enak kali tadi narasi Bang Zuma itu. Kita nikmati banget, Masya Allah.
kenapa Yesaya ini gugur, 53 ini gugur? Bang Zuma arahkan baca Yesaya 1. Nih teman-teman. Yesaya 1 ini, Yesaya ini kan sampai 56 ini. Nih. Yesaya ini teman-teman dari 1 sampai 56 nih ke bawah ini. Nah, sampai 66. Yesaya 1 sampai 66 muqaddimah pendahuluan dari kitab Yesaya. Ini teman-teman, ini yang dimaksud Bang Zuma tadi. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang siapa? Tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia 1, Yotam 2, Ahaz dan Hizkia 4. Raja-raja Yehuda. Itu dari 4 ini yang dimaksud Bang Zuma tadi. Udah mental tapi tetap ngotot, ngeyel. Dipaksakannya Yesaya 53. Yesaya 53 itu sudah dibantu oleh Bang Zuma. 53 nomor 2 itu disebutkan tentang tanah kering. Artinya ibunya yang nggak subur tapi bisa. Sedangkan ibunya Yesus itu subur sekali. Tanpa bapak, tanpa ayah pun dia bisa melahirkan. Begitu bos. Terus kemudian kalau kita baca lanjutan Yesaya 53 ini, di ayat yang ke-12-nya, di ayat yang ke-10-nya, itu diceritakan lanjutannya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Berarti yang dinubuatkan dalam Yesaya ini, itu punya keturunan. Yesus nggak punya keturunan bos. Ngaku-ngaku aja kok dari tadinya. Itu aja kok serang pribadi terus. Aduh, parah nih ngotot ini. Dibilangnya pula Bang Zuma cocok logi. Dia yang cocok logi, dia tuduh Bang Zuma cocok logi. Dia yang nggak paham Bible, dia tuduhnya Bang Zuma nggak paham Bible. Gimana itu? Satu pertanyaan. Kalau Yesaya 53 ini Yesaya 53 nomor 1 sampai 12 adalah nubuatan Yesus. Siapa nama keturunan Yesus itu? Siapa? Yesus tidak punya keturunan. Macam mana itu pertanyaannya? Berarti kau nak baca. Terus dibilangnya itu keturunan ilahi. Keturunan ilahi katanya teman-teman. Keturunan ilahi. Allahu Akbar. Keturunan ilahi, terus apa lagi? Keturunan rohani. Makanya Bang Zuma bilang tadi, kami tidak mengizinkan orang-orang berbohong di hadapan banyak orang. 5,6 loh tadi penontonnya. Bayangkanlah itu coba. Abangku sudah sabar loh. Guru kita, abang kita sudah sabar banget. Kami nggak bisa. Dia digituin, nyerang pribadi. Pakai argumen, jangan serang pribadi bos. Ya, dari tadi serang pribadi terus. Dari tadi loh aku nyimak dari tadi tuh serang pribadi terus aja. Tapi dengan bahasa yang santun. Oh, kalau Bang Zuma mengatakan seperti itu di luar dari pemahaman kekristenan, oh saya mau maklumi itu wajar. Jadi Allah Bapa, Allah Red. Jadi untuk siapa Yesaya? Yang jelas Yesaya 53 nomor 1 sampai 12 itu terbantahkan, bukan untuk Yesus. Silakan kalian baca nomor 10-nya. Yesaya 53 nomor 10-nya. Itu disebutkan tentang keturunan orang itu. Yesus nggak punya keturunan. Kalau Yesus punya keturunan, hancur sudah. Hancur. Sebenarnya Bang Zuma sudah cut dari awal, sudah di-cut. Kalian bisa lihat Yesaya 1 nomor 1. Itu baik hatinya Bang Zuma itu di situ. Dia tetap ngeyel. Dibongkar lagi Yesaya 53 nomor 2. Begitu pakai data. Anda itu berbicara tidak sesuai dengan konsep kekristenan. Jadi saya memaklumi. Sebagaimana saya juga tidak. Jadi Bang Zuma itu tidak mengerti Alkitab. Saya memaklumi itu sebagaimana saya juga memaklumi saya tidak mengerti Al-Quran. Right?
Antam pribadi terus dari tadi, ad hominem terus. Pertanyaan dasar nggak dijawab. Ketika Bang Zuma nanya di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat, itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bang Zuma sebutkan dalil, karena di perjanjian lama itu seperti di Keluaran nomor 23 yang tadi Bang Zuma sebutkan, tidak boleh menumpahkan apa tadi teman-teman, menumpahkan darah. Ya, orang yang tidak bersalah dan yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu jelas itu. Nih dalilnya, kita buka. Keren tadi itu dalilnya. Makanya aku bilang teman-teman, dicatat itu yang Bang Zuma sebutkan. Nih, Keluaran 23:78, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Satu, si pendeta tadi udah pendusta itu dia. Yang kedua, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini dalilnya Bang Zuma. Berarti dalam tradisi orang-orang Yahudi itu dilarang membunuh. Nah, Yesaya ini teman-teman, Yesaya ini tradisi orang Yahudi. Makanya Bang Zuma minta, di mana di tradisi Yahudi dalam kitab mereka dibolehkan membunuh orang yang benar, orang yang baik. Terus tiba-tiba, aduh paling geram aku tadi itu. Dibilangnya pula Nabi Muhammad itu penyesat. Allahu Akbar. Jadi para penyesat yang akan datang itu katanya, yang satu-satunya yang cocok dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang penyesat yang akan datang, itu Nabi Muhammad katanya teman-teman. Allahu Akbar. Gak nyambung. Asli gak nyambung. Greget aku dengarnya. Buktikan dong. Bang Zuma buktikan kalau Yesus bukan Tuhan berdasarkan Bible kalian. Sekarang kalian buktikan, kalau kalian menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai penyesat, kalian datangkan sumbernya dari Al-Quran. Mana? Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad penyesat di mana? Nggak ada. Nggak ada. Justru yang ada sebaliknya. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Kan begitu? Iya. Keren sih Bang Zuma, Masya Allah. Banyak faedah-faedah teman-teman kita bisa dapatkan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Pendetanya mencret, satu pertanyaan nggak bisa dijawab, kabur dia. Anda bukan level saya. Kristen itu kalau nggak mengklaim, nipu, framing, ada 3 aja udah. Kalau nggak mengklaim sepihak, nipu-nipu, kalau nggak framing, udah. Mana datanya gini? Oh, saya nggak punya HP, saya lagi di tengah laut. Di mana datanya ini Bang? Yesus begini-begini. Oh, saya ini di sini gelap, nggak bisa kelihatan. Banyak kali alasannya. Di mana datanya? Di mana datanya? Pertanyaan Bang Zuma tadi ya, di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya framing kan? Dia bilang apa? Kalau Bang Zuma bernarasi dengan narasi yang seperti itu di luar dari pemahaman kekristenan, ya saya memaklumi, wajar kalau Bang Zuma tidak mengerti Alkitab. Coba lihat jawabannya teman-teman. Kalau nggak mengklaim, kalau nggak nipu, framing, 3 aja itu udah. Ya nggak dijawabnya, nggak ada jawabannya. Ayo naik teman-teman Kristen. Kalau nggak punya HP, lagi tengah laut atau lagi di luar, atau nggak matanya katarak, atau kalau nggak ya ad hominem, serang pribadi. Ad hominem itu serang pribadi. Silakan teman-teman. Ada aku ketawa baca typingan tadi, typingannya udah turunkan penipu. Allahu Akbar. Tapi asik sih, asik. Kita dapat banyak pelajaran ya teman-teman. Bang Zuma itu kadang dia beliau pancing keluar semua tuh penipuan. Nanti di belakang baru dibabat habis. Sayangnya teman-teman. Tadi Bang Zuma mau ibadah. Coba kalau nggak ibadah, coba waktu panjang habis udah pendeta.
di apa? Kalau bahasa kita diulek-ulek, iya kan? Iya. Tapi beliau tadi mau ibadah, kalau enggak habis dia. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau dapat Kristen yang yang jujur teman-teman, pasti bubuk pasti. Tapi kalau nggak jujur ya memang agak ini sih. Allahu Akbar. Susah memang kalau nggak jujur tuh susah. Tadi ingat nggak? Kalian ingat nggak tadi sebelum tadi pendeta yang terakhir, yang sebelumnya siapa namanya itu? Kata Bang Zuma, saya kayak ngomong sama batu katanya, ngomong sama biji zakar. Bang Zuma kasih dalil, dia ngomong entah kemana, kayak dia kayak nggak dengar Bang Zuma ngomong itu.